Yo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zalfa. Di sini saya akan membuat sketch tutorial buat bikin PC impian kalian. Ya, nah, di sini kan saya sudah bikin ya yang mentahan sebagai build core dari PC impian saya menggunakan build core. Nah, jadi build core ini tuh kayak website buat ngerancang PC impian secara virtualisasi, karena barangkali PC impian kalian budgetnya besar ya dan butuh makan banyak biaya. Build core ini bisa merancang PC impian kalian gitu. Nah, di sini saya akan kasih contoh caranya menggunakan build core ini ya. Nah, di sini kalian tab baru aja, bikin tab baru, buka di Chrome, cari buildcore.com. Nah, kalau udah masuk, kalian start building aja. Nah, PC impian saya ini sebenarnya tuh dari ROG ya, dari beberapa komponen yang dari ROG, karena memang kualitasnya juga bagus, performanya bagus, makanya saya pilih PC impian yang saya buat sendiri ini. Nah, sekarang nih pertama nih, kalian ada pilihan buat casingnya ya. Nah, di sini add casing aja. Buat casingnya di sini saya pakai yang ROG Helios yang white edition. Kenapa saya pakai yang ini? Karena space dari casingnya itu cukup besar, jadi motherboard manapun kemungkinan bakal bisa masuk. Terus space-nya juga memang besar, jadi ketika kalian ngerakit komponen-komponen kecil-kecilnya itu kayak motherboard terus SSD itu lebih mudah, tidak sempit gitu. Terus kelebihan juga si casing ROG Helios yang white edition juga itu udah include sama kipas coolernya, jadi udah ada kipas yang di bagian sininya nih, di belakang sini. Nah, buat casingnya itu aku pilih yang warna hitam ini. Nah, untuk 3D nya aku matiin dulu ya biar tidak terlalu nge-lag. Nah, sini yang kedua ada CPU. Untuk CPU ini aku pakainya yang Intel Core i7 yang ini nih, 12700. Nah, kenapa saya pakai yang ini? Karena Intel Core yang 12 core ini juga udah kuat gitu untuk gaming, terus multitasking, virtual servernya juga cocok lah, sama editingnya juga udah cocok gitu. Makanya saya pilih yang Intel Core i7 12700 yang 3,6 GHz. Nah, untuk motherboardnya sendiri saya pakai yang ROG Maximus. Nah, di sini saya pakainya yang ROG Maximus yang Z700. Bukan Z700. Nah, ini nih.
Z690 yang ROG Maximus Formula. Nah, saya pilih yang ini karena fiturnya lengkap. Ada WiFi yang 6E, terus slot NVMe juga udah banyak, terus include yang DDR5 nya juga, supaya performanya lebih tinggi gitu. Nah, untuk harganya tersendiri juga, untuk harga motherboardnya itu biasanya kisaran sekitar 12 juta. Nah, untuk Intel Core ini yang i7 itu harganya sekitar 8 jutaan. Untuk casingnya sendiri ini casing mahal ya, karena harganya lumayan, bisa kisaran 4 juta 500 sampai 5 juta, tergantung dimana kalian belinya ya. Nah, lanjut, ada GPU. Untuk GPU sendiri, nah untuk GPU nya saya itu memakai Asus ROG yang Strix. Nah, ini nih. Nah, saya pakainya yang ini yang Strix GeForce RTX 3080. Kenapa saya pakai yang ini? Karena memproses grafis, karena performanya itu lebih kuat gitu. Terus buat ngedit AI lebih mendukung, lebih nge-support, jadi performanya juga bagus gitu. Dan emang desain dari GPU nya memang bagus, ada RGB nya juga, terus simple tapi bagus gitu, makanya saya pilih yang ini. Terus di sini ada RAM. Nah, buat RAM-nya saya itu pakai yang Corsair Vigance. Corsair yang DDR5 yang 32 GB. Mana ya? 30. Wah, ini saya antara yang putih sama yang hitam, karena casingnya itu hitam depannya, maka saya pakainya yang ini, yang putih, biar lebih matching gitu warnanya, enggak hitam semua. Terus ada CPU cooler. Nah, buat CPU coolernya sendiri saya pakai yang dari Asus ROG yang Ryujin ini. Yang Ryujin yang Asus ROG Ryujin yang Tri ini, yang 360 Black Edition, tapi kita pakainya yang putih ini aja ya, biar lebih kompleks dengan casingnya juga. Untuk storage, atau SSD nya aku biasa pakainya yang Kingston yang NVMe 1 TB. Nah, yang ini nih, pakai SSD yang Kingston Fury. Kenapa tidak pakai yang dari ROG? Karena ROG sendiri belum mengeluarkan ya SSD atau RAM-nya tersendiri gitu dari brandnya, makanya saya pilih yang Kingston Fury ini. Nah, di sini ada power supply. Di sini saya pilih yang ROG juga karena memang biar sepaket dengan si komponen-komponen lainnya, dan
dari power supply ini juga jangan beli yang abal-abal ya, karena kalau misalkan spek PC kita tinggi otomatis power supply juga harus lebih tinggi, karena power supply ini kan arus listrik ya ke semua komponen komputer, jadi dayanya juga harus lebih stabil menyesuaikan dengan komponen-komponen lainnya. Terus saya pilih yang ini, Asus ROG Strix 850 watt, karena memang dayanya besar, terus stabil, efisiensi juga emang tinggi, 80 plus gold kan ya. Nah yang ini yang black ini hitam. Wow, baterai saya habis sebentar. Nah ini dia yang case fan-nya atau kipasnya ya, karena casing yang aku pilih yang ROG tadi itu udah include dengan si case fan-nya atau kipas coolernya, jadi aku nggak usah nambahin lagi karena udah include ya dari casing yang ininya gitu, udah ada langsung. Jadi aku lanjut aja ke monitornya. Nah monitornya ini aku pakai yang ROG juga sama, dan ini adalah komponen yang benar-benar paling mahal, yang Asus ROG yang 4K yang ini, $1 sekitar 20 jutaan lah ya, sekitar segitu harganya. Aku pilih yang ini karena kenapa aku pilih yang ini, karena refresh rate-nya juga udah include 140 Hz dan layarnya juga udah 32 inch, jadi lebih besar gitu. Kalau misalkan mau ngedit atau mau gaming atau mau monitoring server lebih kompleks lah. Nah di sini juga ada komponen-komponen lainnya seperti mouse, keyboard, speaker, headphones. Nah mungkin di sini saya akan nambahkannya hanya mouse, keyboard, dan headphone aja ya, karena memang komponen itu dulu yang saya perlukan. Nah saya pakainya juga sama di ROG. Saya pakainya yang ROG yang wireless warna putih. Nah ini. Nah lanjut ke keyboardnya itu sama, saya pakai yang ROG juga, ROG yang RGB terus wireless yang warna hitam ini. Terakhir dari headphone-nya saya pakai yang RGB juga, ROG juga sama. Nah ini nih. Nah ini semua dia komponen-komponen rakitan PC yang saya buat, dan untuk harganya itu kurang lebih sekitar $5.000 ya. Nah ini saya mau liatin dulu secara 3D nya. Ini lagi loading ya. Dan PC ini juga saya dan PC ini juga saya terinspirasi dari Gadgetin, akun channel Gadgetin ya. Situ dia lagi rakit PC ROG, nih ada channelnya, bentar.
Nah, saya terinspirasi dari dia karena dia juga menjelaskan. Nah, ini nih, saya sudah sempat nonton udah lama dan memang benar-benar bagus visinya tuh ya. Komponen-komponen juga memang include untuk maintenance server, terus AI, gaming, kalau mau ngedit juga memang lancar gitu, bisa rata kanan juga grafiknya, jadi benar-benar udah enak gitu. Nah, ini PC yang impian saya yang ROG ini nih. Nah, ini secara virtualnya aja karena memang lumayan besar, $5.000 harganya tuh, sekitar segitu, sekitar kurang lebih memang 90 jutaan ya. Makanya saya bikin dulu aja di build core ini buat gambaran aja gitu, PC-nya bentukannya kayak gimana. Ini lagi masih loading ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Yang ini yang ini yang udah jadi yang saya yang sebelumnya. Nah, apa di sini harganya beda? Karena saya belum nambahin dari mouse terus komponen-komponen lainnya juga. Makanya harganya di sini beda dibandingkan yang di sini gitu. Nah, ini hasilnya masih loading ya. Nah, kurang lebih seperti itu PC impian saya. Nah, ini nih kurang lebih seperti ini. Kalian mau coba, kunjungi aja website yang build core-nya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dan PC ini juga kalau misalkan memang terwujud akan saya gunakan untuk editor, ngedit video, terus gaming, AI, membuat AI, terus maintenance server supaya lebih lancar. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga PC impiannya terwujud.